You may go into Karak, but you will die there. My master is here. Bayangkan sebuah kota legendaris yang berdiri di persimpangan dua benua, pusat peradaban dan kekuatan dunia selama lebih dari 1000 tahun. Konstantinopel, jantung kekaisaran Bizantium, dengan tembok-temboknya yang megah dan sejarah epik penuh intrik, perdagangan, serta pertempuran besar. Namun, meski dianggap tak terkalahkan, kota ini akhirnya jatuh ke tangan kekuatan yang mengubah jalannya sejarah dunia. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed II atau yang dikenal Muhammad Al-Fatih dari Kekaisaran Utsmaniyah telah berkumpul dengan pasukannya yang tak terhitung jumlahnya, siap untuk menyerang dan menaklukkan kota yang sudah lama menjadi incaran para penguasa Muslim. Perlu diketahui bahwa sebelum pengepungan terjadi, Sultan Mehmed pernah bermimpi buruk tentang penaklukan Konstantinopel yang ia rencanakan. Dalam mimpi tersebut, ia berada di tengah tembok yang menjulang tinggi, hingga akhirnya ia terperangkap di tembok yang luas, dan di sana ia bertemu nenek moyang atau leluhur yang akan memberikan mandat berupa cincin sakral para leluhur yang kemudian hilang dalam sekejap. Sultan pun terbangun dari tidurnya dengan penuh gelisah mengenai mimpi yang ia kait-kaitkan dengan pengepungan Konstantinopel. Dengan penuh tanda tanya mengenai mimpi tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan pengepungan Konstantinopel meskipun mimpi buruk itu terus menghantuinya. Singkat cerita, dengan berbagai persiapan dan perencanaan yang matang, akhirnya berangkatlah pasukan besar yang tak terhitung jumlahnya demi tujuan Konstantinopel. Namun, pengepungan kali ini tidak hanya akan diingat sebagai pertempuran fisik, tetapi juga sebagai pertempuran melawan kekuatan gaib yang muncul dari kegelapan Konstantinopel. Pada hari pertama di tengah panas terik musim panas, pasukan Utsmaniyah tiba di depan benteng Konstantinopel. Pasukan Muslim yang kuat ini dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau yang dikenal Muhammad Al-Fatih, seorang pemimpin yang adil dan penuh kebijaksanaan, serta menaklukkan banyak kota di sepanjang perjalanan mereka. Kini, mereka berdiri di depan tembok Konstantinopel, siap merebut kota yang selama ini menjadi tujuan mereka. Pasukan Mehmed memutuskan untuk mendirikan tenda di sekitar tembok Konstantinopel. Malam pun datang dengan cepat, membawa kabut tebal yang menyelimuti daerah sekitar. Suasana malam pun menjadi aneh. Beberapa pasukan mendengar suara jeritan yang tidak wajar dari dalam tembok Konstantinopel. Jeritan itu menusuk telinga, membuat para prajurit yang berjaga gemetar ketakutan. Tidak ada yang bisa melihat dari mana asal suara itu. Dan saat malam semakin larut, suara tersebut menjadi semakin keras dan menyeramkan. Di dalam kota, pembela Kristen yang berjaga di atas tembok Konstantinopel mengalami hal yang serupa. Mereka melihat bayangan besar bergerak di luar tembok, namun bayangan itu bergerak terlalu cepat untuk bisa dilihat jelas. Beberapa penjaga melaporkan bahwa mereka melihat sosok hitam dengan mata merah mengintip dari balik kabut. Namun ketika mereka mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Sedangkan di perkemahan pasukan Utsmaniyah, seorang komandan bernama Khalil mulai mendengar bisikan-bisikan aneh. Ketika dia berjalan di antara perkemahan, dia merasakan angin dingin yang tidak biasa meskipun malam itu tenang. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, kata Khalil kepada rekannya. Malam kedua, saat pengepungan berlanjut, beberapa prajurit Muslim yang berjaga di dekat tembok kota mulai menghilang tanpa jejak. Pasukan pencari yang dikirim untuk menemukan mereka hanya menemukan jejak kaki yang berhenti tiba-tiba di tengah-tengah tanah lapang. Tidak ada tanda-tanda pertempuran, tidak ada suara jeritan, seolah-olah mereka telah ditelan oleh bumi itu sendiri. Di dalam kota, suasana semakin mencekam.
warga Konstantinopel mulai melaporkan melihat bayangan hitam yang melayang di atas Hagia Sophia pada malam hari. Mereka percaya bahwa bayangan ini adalah tanda kehancuran yang akan datang. Seorang biarawan bernama Leonidas melihat sosok setinggi 2 kali manusia berdiri di puncak gereja besar itu, menatap ke bawah dengan tatapan penuh kebencian. Pada malam ketiga, kabut tebal yang turun terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Pasukan Muslim yang berada di luar tembok tidak bisa melihat lebih dari beberapa langkah di depan mereka. Di tengah kabut, mereka mendengar suara-suara aneh tertawa samar, bisikan yang tidak bisa dimengerti, dan langkah kaki yang tidak terlihat sumbernya. Beberapa prajurit melaporkan bahwa mereka melihat bayangan hitam bergerak cepat di sekitar tenda mereka. Namun, ketika mereka mendekati bayangan itu, tidak ada yang terlihat. Di sisi lain tembok, pembela Kristen juga mengalami kengerian yang sama. Seorang penjaga yang berjaga di dekat gerbang emas tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Saat dia berbalik, dia melihat sosok gelap berdiri di balik kabut. Namun sebelum dia bisa bereaksi, sosok itu menghilang. Keesokan paginya, penjaga itu ditemukan mati oleh beberapa pasukan yang berjaga. Malam keempat membawa tanda-tanda aneh di langit. Awan gelap berkumpul di atas Konstantinopel, menutupi langit malam dengan cara yang tidak wajar. Kilat tanpa suara menyambar di antara awan-awan, dan setiap kali kilat menyambar, para warga Konstantin melihat sesuatu yang mengerikan. Wajah-wajah besar tampak terbentuk di antara awan, menatap dengan mata merah menyala, seolah-olah mengawasi setiap gerakan di bawah mereka. Pendeta-pendeta yang menyaksikan fenomena ini merasa bahwa kota ini telah jatuh ke dalam kutukan yang tidak dapat dihindari. Mereka mencoba melakukan ritual pengusiran setan, namun bayangan-bayangan itu hanya semakin menguat, seolah-olah mengejek usaha mereka. Pendeta dan beberapa penduduk kota melihat bintang jatuh yang melintasi langit, namun bintang itu berwarna merah darah. Mereka merasa bahwa ini adalah pertanda buruk. Para pendeta mulai berdoa dengan sepanjang malam. Mereka merasa bahwa kota itu telah terkena kutukan kuno. Beberapa dari mereka bahkan mulai meragukan keselamatan kota mereka, percaya bahwa kegelapan yang mengelilingi Konstantinopel adalah tanda dari kehancuran yang tidak bisa dihindari. Sedangkan seorang prajurit Muslim mengalami mimpi buruk yang serupa. Dia bermimpi bahwa dia sedang berjalan di dalam terowongan bawah tanah, dikelilingi oleh dinding-dinding batu yang basah dan berlumut. Di dalam terowongan itu, dia melihat bayangan manusia yang bergerak di kegelapan. Namun ketika dia mendekat, bayangan itu berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Dia terbangun dengan teriakan, dan sontak seluruh pasukan yang beristirahat terbangun karenanya. Pada malam kelima pengepungan, suasana menjadi lebih mencekam. Sebuah kabut hitam turun dengan cepat, menelan seluruh medan di luar tembok kota. Pasukan Muslim yang berada terlalu dekat dengan tembok mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Suara-suara aneh terdengar dari dalam kabut seperti suara tawa dan jeritan yang bersamaan beberapa prajurit yang mencoba mendekati tembok untuk menyerang tiba-tiba ditarik ke dalam kabut dan tidak pernah kembali. Prajurit Muslim mulai kehilangan keberanian. Mereka tidak hanya melawan tembok-tembok kuat Konstantinopel, tetapi juga sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sultan Mehmed memerintahkan para ulama untuk memimpin doa bersama seluruh prajurit sepanjang malam, memohon perlindungan dari Tuhan. Namun di malam itu, Mehmed merasa gelisah. Dia bermimpi tentang sebuah kota yang terbakar, namun bukan oleh api biasa. Apinya hitam pekat, dan di dalam kobaran api itu, dia melihat bayangan-bayangan melayang, berteriak tanpa suara. Keesokan harinya, sang sultan mulai putus asa dan frustasi dengan pengepungan ini. Ditambah lagi sultan yang mencoba menembus tembok Konstantinopel selalu gagal dan tidak menemukan jalan keluar. Keputusasaan inilah yang membuat sultan menjadi stres dengan situasi sulit yang terjadi. Namun sultan bisa bernafas lega karena kedatangan ulama besar sekaligus gurunya sendiri yang selama kecil dididik dengan disiplin yang ketat dan pendidikan yang mendalam, baik dalam ilmu agama maupun militer.
kehadiran gurunya di tengah pengepungan untuk memberikan motivasi atas apa yang terjadi selama pengepungan. Sehingga motivasi yang diberikan gurunya memberikan dampak besar kepada seluruh prajurit untuk memantapkan tujuan mereka menaklukkan Konstantinopel. Sementara itu, di dalam Konstantinopel, para penduduk yang bersembunyi di rumah mulai mendengar suara langkah kaki di atap rumah mereka, meskipun tidak ada yang terlihat. Suara bisikan aneh terdengar di jalan-jalan kosong, dan setiap kali seseorang mencoba untuk mengikutinya, mereka akan menemukan diri mereka tersesat di dalam kabut, tidak bisa menemukan jalan kembali. Malam terakhir, pengepungan membawa teror yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Singkat cerita, selama 1 bulan lebih pengepungan berlanjut. Akhirnya tibalah waktu yang dijanjikan Nabi Muhammad tentang Konstantinopel yang akan jatuh. Di waktu subuh, seluruh pasukan melakukan sholat berjamaah sebelum penyerangan besar, dengan harapan penaklukan ini bisa menjadi kemenangan besar yang akan dicatat dalam sejarah dunia. Sholat pun usai, dan pasukan Mehmed bersiap membentuk formasi perang untuk menyerang melalui tembok Konstantinopel. Dari segala arah, perang berkecamuk, tidak terhindarkan, satu demi satu berguguran di mana-mana. Dan di tengah pertempuran, mereka disambut oleh pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Jalan-jalan di dalam kota dipenuhi dengan bayangan hitam yang bergerak cepat, seperti melayang di antara bangunan-bangunan, seolah-olah mengawasi setiap langkah mereka. Seorang prajurit yang bernama Hamzah melihat sosok bayangan berdiri di atas menara Hagia Sophia, menatap langsung ke arahnya dengan mata yang bersinar merah. Ketika Hamzah mencoba mendekati sosok itu, dia merasakan kakinya tiba-tiba menjadi berat, seolah-olah tanah di bawahnya menariknya ke dalam. Di sisi lain, pertempuran yang sengit menjadi momok yang menakutkan bagi pasukan pembela Kristen. Jumlah korban dari pihak Kristen mulai berguguran satu demi satu, dan tersisa beberapa pasukan yang bertahan dari gempuran pasukan Utsmaniyah. Namun beberapa pasukan yang tersisa merasa seolah-olah mereka sedang melawan bukan hanya manusia, tetapi juga kekuatan supranatural yang bangkit dari dalam kota mereka sendiri. Para pasukan melaporkan bahwa mereka melihat bayangan gelap mengikuti mereka, muncul dari sudut-sudut gelap dan menyerang dengan kecepatan yang tak terlihat. Kemenangan Muhammad Al-Fatih yang telah menaklukkan Konstantinopel adalah kemenangan yang monumental, tetapi banyak yang percaya bahwa kota itu telah dijaga oleh kekuatan mistis yang lebih gelap daripada manusia. Dan meskipun Konstantinopel kini berada di tangan Muslim, bayangan-bayangan yang pernah muncul selama pengepungan tetap menjadi misteri yang tidak pernah bisa dijelaskan.